sebagai presenter untuk acara Nusantara Punya Cerita. Untuk kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan wanita yang benar-benar spektakuler ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Niko Hamyastini. Halo Ibu. Iya, ini beliau benar-benar bisa mengatur waktunya bagaimana untuk waktu di rumah, di sekolah, dan juga di lapangan bersama siswa-siswinya. Nah, saya kenalkan sedikit, beliau ini merupakan wakil kepala sekolah dan juga guru olahraga. Yuk sekarang kita tanya-tanya bagaimana sih caranya beliau mengatur waktu antara menjadi seorang pemasya dan juga guru olahraga. Silakan Bu. Ya. Jadi saya di sini seorang guru olahraga, itu adalah tugas utama saya sebagai guru. Dan yang kedua, saya dapat tugas tambahan sebagai kepemudaan. Itu yang harus saya lakukan karena untuk membantu Bapak Kepala Sekolah untuk melancarkan kegiatan-kegiatan beliau. Jadi kalau membagi waktu sih tidak susah sebenarnya, karena apa namanya, waka itu kan mengajar 12 jam, tidak sama dengan guru yang lain 20 jam. Jadi tugas waka ini memang disisihkan untuk apa namanya, jamnya tidak sama dengan guru biasa. Karena memang kegiatan itu semua banyak banget ya, ya memang pintar-pintar harus bagi waktu. Jadi pas saya mengajar ya saya berkontak gitu. Nah pas sela-sela kita mengajar ya saya harus menyiapkan apa perlu yang saya siapkan ke siswa ya, karena di siswa itu banyak banget ya banyak tugasnya juga seperti itu. Jadi seperti itu ya, bagus sekali ya. Artinya manajemen waktu di sini ya Bu ya, manajemen waktu seperti itu. Jadi pernah nggak Bu, Ibu itu membawa tugas di sekolah dibawa ke rumah untuk dikerjakan? Ya nggak seperti itu kira-kira? Itu ya sudah sering ya. Sudah sering, biasanya kan karena saya di siswa itu kadang-kadang kejar target gitu ya. Misalnya siswa harus datanya seperti ini, atau siswa dalam kegiatan lomba atau dan sebagainya. Nah karena ujian harus mencari siswa ya sering sekali saya bawa ke rumah. Bahkan kadang-kadang menghubungi siswa itu sampai jam 10-an itu, bagaimana saya harus mendapat siswa yang mewakili sekolah itu untuk kegiatan tertentu. Bagus sekali jawaban dari Ibu ya, dan memang itu perlu dipikirkan lagi ya, bagaimana caranya tugas di sekolah bisa terselesaikan di rumah. Karena terkadang kalau sudah kita dalam lingkungan rumah itu sudah berbeda lagi suasananya ya. Bukan sih gangguan dalam artian sebagai ibu rumah tangga, kalau sudah di rumah membawa pekerjaan yang ada di sekolah itu otomatis kadang-kadang ruwet Bu ya. Ya seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya adalah pengalaman menjadi seorang guru, apakah Ibu ini pertama kali di sekolah ini atau sebelumnya sudah pernah Bu? Nah, bagi pengalamannya Bu ya. Saya sih baru jadi guru ini, baru 29 tahun. Diingat ya baru. Jadi pertama kali saya selesai di kampus, kebetulan saya dapat ikatan dinas itu ditempatkan pertama kali di SMA 1 Amarasi Kupang, di desa Kota Bes namanya. Ada yang kemarin sana? ada di kotanya. Ini namanya Kota Bes. Saya juga kaget pertama kali, saya pikir itu di kota. Ternyata itu tempatnya kotanya sapi. Jadi begitu saya datang itu sapi banyak banget gitu ya. Jadi di satu desa. Kemudian setelah saya 100%, kemudian saya menikah, akhirnya saya pindah ikut suami ke Kota Kupang di SMA Negeri 1 Kupang namanya. Suami Ibu bekerja sebagai apa bukan? Kebetulan anggota polisi. Oh, anggota Polri. Ya. Terus setelah saya di sana 3 tahun, kejadian di Merdeka tahun 99, datanglah suami saya. Akhirnya saya izin Bapak Kepala Sekolah, saya disuruh ngurus surat ke Bali untuk cari lulus itu supaya saya bisa mengikuti suami itu. Akhirnya saya berangkat dan akhirnya tahun 2000 saya datang SK mutasi saya dari SMA 1 Kupang, dapatnya di SMA Negeri 1 Denpasar. Jadi di sana saya bekerja selama 7 tahun. Kemudian berdirilah SMA 8 Denpasar. Akhirnya saya dipindah tugaskan ke sekolah baru lagi. Dulu di SMA 1 Amarasi baru dibangun itu ya. SMA 1 Amarasi itu juga baru. Begitu saya pindah, dapat lagi sekolah baru SMA 8 Denpasar. Di sana saya selama 16 tahun ya. Saya sempat juga menduduki wakil juga siswaan. Jadi sangat ingin sekali ya menemukan pekerjaan itu dengan benar-benar nikmati pekerjaan yang dilakoni saat ini. Jadi benar-benar tanpa paksaan, karena memang sudah beliau sangat menjiwai dan akhirnya gimana ya, otomatis
saja ya. Itu kira-kira. Akhirnya karena saya sudah lama jauh dari rumah, saya kepingin juga dekat dengan rumah gitu. Akhirnya saya mohonlah mengajukan pindah ke sini. Sebenarnya udah dari tahun lalu udah saya pindah. Tapi baru terkabul kan baru 2022. ya, dari Pengharapan tercapai di tahun 2022. Saya Ada bersyukur misterinya. sekali. Saya ketemu ya, kalau bilang ya ketemu anak muda bigi-bigi saya di sini. Ya, ternyata apa yang terjadi ternyata begini. Saya paling tua di sini. Iya, tapi pengalamannya paling banyak, jangan salah itu. Jiwanya muda, jiwanya muda. Walaupun ya lihat dari segi body memang pas banget. Body jeruk olahraga. Tidak ada kritik-kritiknya. Bisa mungkin kameranya bisa Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau saya cerita nanti satu hari nggak selesai ini ya. Karena memang seru sekali Bu ya. Iya. Jadi Bu, oke, udah ada di sini. Ada harapan sih Bu untuk sekolah ini yaitu SMA Negeri 2 Kuta Utara. Ada harapan Bu yang Karena ini terus terang aja ya, ini kan sekolah baru. Kalau saya dari 3 sekolah baru yang saya datangi ya, ternyata ini tempat yang paling tempatnya strategis, kemudian halamannya luas, kemudian bangunannya sudah tertata walaupun baru ada 1 gedung gitu ya, sudah ada master plan-nya. Saya yakin sekolahnya ke depannya itu pasti akan diperhitungkan lagi di Bandung ini ya. Bila perlu kalau kita bisa diperhitungkan di Bali gitu ya. Karena saya lihat juga dari guru-gurunya, kemudian kepala sekolahnya juga masih muda begitu ya, mendukung semuanya. Saya yakin kalau kita bersatu di sekolah ini akan ada hasil yang luar biasa sekali. Iya. Oke Bu, itu harapan yang luar biasa. Kita semua sebagai guru-guru sini juga sangat berharap harapan itu bisa menjadi sebuah kenyataan dalam waktu yang cepat ya. Iya. Terus jadi untuk pertanyaan terakhir Bu, Ibu pernah nggak sih dibenci sama siswa? Ibu ya tuh galak, dia tuh tegas banget, takut gitu. Pernah nggak Bu? Berbagi sedikit Bu pengalaman dong. Kalau saya tadi sahabat di Sumatera. Ya, kalau saya kan kebetulan setelah di SMA 8 pembina khusus dari awal tahun di SMA 8, kemudian saya sempat juga jadi wakil kesiswaan ya. Kabarnya ikut menua juga Bu ya? Iya, saya kebetulan alumni menua dan sekarang juga masih punya organisasi namanya IARMI. Grupnya punya organisasi. Jadi kalau saya itu udah biasa ya tidak disenangi sama siswa, karena saya yang paling suka perhatiin siswa. Kalau siswa nggak suka diperhatiin, apalagi bilang rambutnya panjang atau bajunya keluar kan. Jadi karena sering diperhatikan, apalagi kalau suara saya keras gitu. Jadi kalau siswa itu sering, bahkan saya pernah kejadian yang unik nih. Nah, kemudian kan siswa itu ada masalah di kantor polisi nih. Di situ dia ketemu suami saya, tapi dia nggak tahu. Nah, suami saya cerita, kenal nggak sama ibu ini? Ini mantan saya loh, gitu. Katanya mantan. Nah, cerita lah ini anak. Aduh, ibu itu galaknya minta ampun gitu loh. Dia bilang, padahal saya nggak pernah galak. Saya nggak pernah istilahnya mukul tuh nggak pernah. Ya, tapi kalau saya tegas saya pernah gitu. Tegas sama anak, kalau galak pernah. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir setelah anak itu ngomong, itu dah mantan pacar saya, ibunya anak-anak di rumah gitu, baru dia kaget langsung, malu langsung gimana gitu, nggak enak gitu. Akhirnya sampai di sekolah dia minta maaf langsung, padahal suami saya belum gini, belum cerita, saya salah cerita gini-gini. Oh, nggak apa-apa. Seru sekali ya cerita dari Ibu ya. Baik, itu tadi kisah-kisah kita, dan untuk podcast yang pertama kita mengambil Ibu Komunitas ini dengan lisan yang luar biasa sekali, dan kita pasti dapat memetik hikmahnya seperti itu. Jadi saya akan segera tutup acara ini. Sahabat Wisman semuanya, kita akan berjumpa di podcast berikutnya. Bye.